Prabu. Saya sangat tertarik dengan ceritamu tentang berbagai ilmu yang dimiliki oleh anak itu. Bagaimana menurut pendapatmu? Ada kemungkinan para pendekar sepuh yang selalu memusuhi Gusti Prabu, seperti Kang Sadewa, Ki Legawa, dan Durgandini, sengaja mempersiapkan pendekar mahasakti dengan masing-masing memberikan ilmu andalan yang mereka miliki, termasuk ilmu rengka gunung yang dimiliki oleh Durgandini, Gusti Prabu. Pendapatmu cukup masuk akal, Iwa. Dan kalau seperti ceritamu tadi, bahwa kamu pernah menghadapi ilmu kanuragannya, dan juga ajian rengka gunung, bukan tidak mungkin. Memang sengaja dipersiapkan. Bagaimana menurut pendapatmu, Kakang? Iya, dia sudah sanggup membunuh Empu Labda Jaya dari Jaga Saksana yang terkena sangat inuih. Kita tunggu bagaimana laporan Senopati Dharma Yuda Dinda Prabu. Bagaimanapun dia dan juga gurunya, Durgandini yang telah membunuh Guru Masyura, harus dilenyapkan. Iya, pertama kali Durgandini. Baru yang lainnya. Ampun Gusti Prabu. Mereka kami tangkap karena dicurigai sebagai pembunuh penjaga gerbang kota kemarin. Dan juga telah membuat onar di Regol Kedaton, Gusti. Silakan. Yang mana anaknya Nila Saroya? Mana? Saya. Biasanya orang yang menghadapku menyebutku Gusti Prabu. Kamu tidak. Saya bukan rakyat Malwapati. Saya anak langit yang dibesarkan pohon kehidupan. Dan setiap hari disuapi bara api dendam atas kematian biung saya, Nila Saruya. Ibumu tewas karena karma perbuatannya. Apapun alasannya, sebagai anak saya harus membalas. Saya tidak terima biung saya dibinasakan. Kamu hanya mendengar sebuah kejadian. Tapi kamu tidak mau mencari tahu kenapa terjadi. Hah? Itu tidak adil, anak muda. Kamu tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa biungmu adalah penjahat yang sangat kejam. Dia mengkhianati suaminya yang telah menyelamatkan hidupnya. Bahkan dia tega membunuh para paman-paman gurunya di Padepokan Halimun Petak, milik ayahnya sendiri. Saya tidak mau bicara lagi sebelum ikatan tangan kami dilepas. Kami bukan maling. Saya merasa diperlakukan tidak adil kalau bicara dengan tangan terikat seperti ini. Kamu mau membunuhku, anak muda. Kamu pikir dengan aji rengka gunung, kamu sudah merasa di atas segala-galanya dan mampu mengalahkan siapa saja. Itu pikiran bodoh, anak muda. Kalau begitu hebat ilmu gurumu, kenapa Durgandini sampai kutung tangannya? Itu bukti di atas ilmunya masih ada ilmu yang lain. Buka ikatannya. Aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan di dalam kedatonku. Anak muda, biasanya orang yang baru memiliki ilmu sejumput
mengira air kobokan adalah samudera raya. Ayo duduk! Mengira batang pisang adalah tiang-tiang langit. Aku masih bisa mengampuni, tapi cepat tinggalkan negeri ini. Wira, Wira, Wira. Wira, kamu tidak apa-apa? Sudawirat dikalahkan Prabu Angling Dharma dengan sangat mudah, yang dijadikan pecundang dengan ditendang keluar istana, namun dia masih saja jumawa, merasa ilmu paling tinggi setinggi langit. Namun di sana Lokahita melarang aksi nekat Sudawirat yang akan kembali maju bertarung, karena Lokahita tahu jika kekasihnya itu tak akan mampu, dan bahkan mungkin malah akan binasa seperti Byungnya. Anak muda, kamu telah mendengar kebaikan. Jangan tunggu aku sampai berubah pikiran. Nah, ini mainan kalian. Ayo sudah. Ternyata anak itu benar-benar menguasai ilmu ajian reka gunung. Maaf Gusti Prabu. Kenapa Gusti Prabu membebaskan dia? Aku sengaja memancing kemunculan Durgandeni. Mudah-mudahan kegagalan dia tadi akan dilaporkan kepada gurunya. Sungguh luar biasa. Anak semuda itu sudah sanggup menguasai ilmu yang memerlukan pemusatan pikiran yang sangat kuat, Gusti Prabu. Iya. Durgandeni telah menebarkan dendamnya dengan cara membabi buta. Bagi seorang penjahat, tidak pernah ada urusan apakah ilmu itu akan membuat kerusakan di muka bumi atau tidak. Mestinya kalian tidak perlu meleraiku. Aku yakin pertarungan di tempat terbuka akan lebih leluasa. Wirat, lebih baik jangan gegabah. Jangan kamu samakan Gusti Prabu Angling Dharma dengan pendekar yang lain. Kamu tahu kan, Wirat? Wirat, Angling Dharma pendekar yang sangat sakti. Oh, Bibi masih meragukan kemampuanku. Wirat, dengan Aji Halimun yang dimiliki Sang Prabu, kamu sudah tidak berdaya. Apalagi dengan ilmu lainnya. Aku sudah tahu bagaimana cara mengalahkan ilmu itu. Mestinya dalam pertarungan di Balairung tadi, aku menggunakan ilmu cipta rasa. Sehingga ketika Sang Prabu menampakkan dirinya, bisa langsung kuserang dengan ajian rega gunung yang telah kupersiapkan terlebih dahulu. Guru, Nyai, Guru, Wah, kutu nempel. Ada apa kamu di sini? kebetulan saya ikut geladi kanuragan di Jagat Saksana. Dan kemudian bertemu adik saya Lokahita serta Sudawirat. Saya langsung bergabung karena saya memiliki dendam yang sama. Wah, ya. Tapi kenapa kalian masih ada di sini? Raja itu menggunakan ajian Halimun, Guru. Oh, Sehingga ketika saya menggunakan ajian rega gunung, hampir saja membalik ke diri saya sendiri. ya, memang aku belum memberimu ilmu untuk menangkal ajian itu. Tapi memang ajian Halimun itu sulit untuk ditangkal. Kangsa, kamu mengerti soal ajian Halimun itu? Itu ilmu yang paling pengecut, Nyai. Ilmu yang seenaknya bisa menyerang lawan, tapi takut dibalas. Aku punya kawan yang kebetulan menguasai ilmu itu. Apa perlu Sudawirat ngangsu kau baru ke sana? Siapa? Aku menyebutnya Resi Abicaraka. Tukang sihir yang sangat hebat dan sangat kejam. Apa tidak terlalu memakan waktu, Kangsa? Abicara. Tergantung.
Saya kira tidak akan lama Durgandini. Aku sudah tidak sabar melihat Raja Malwapati itu menyembah-nyembah murid kita. Meminta ampun. Begitu juga dengan patihnya. Guru, Suliwa juga memiliki ilmu yang aneh, Guru. Aneh? Aneh apa lagi? Dia bisa membuat dirinya menjadi banyak, sehingga susah untuk mencari dia yang asli. Chandra Ditya Kembar. Apa mungkin dia memiliki ilmu kembar bayang itu? Kalau begitu, hampir seluruh ilmu suamiku Pangeran Suryapati berhasil dia serap. Padahal suamiku sudah lama mati. Ini baru benar-benar aneh. Ya, aneh. Guru, beri saya kesempatan sekali lagi untuk melawan Prabu Angling Darma. Sudah Wirat, Ya, Guru. asal kamu tidak melupakan tujuan utamamu. Sebagai jago dari segala jago. Jangan sampai rasa penasaranmu malah membuat cita-cita besar itu menjadi layu sebelum sempat berkembang. Mengerti? Saya mengerti, Guru. Wirat, Iya, Guru. sebagai seorang calon jago, kau harus tahu kapan harus meninggalkan gelanggang. Karena tujuan akhir adalah meraih kemenangan. Mundur untuk kembali merebut kemenangan adalah bukan perbuatan pengecut. Mengerti? Saya yakin, Sudawirat masih akan terus mengancam keamanan Gusti Prabu. Dendamnya seperti elang kelaparan, yang siap menukik dan menyergap mangsanya. Ilmu apa itu? Apa? Rengga gunung. Ya. Rengga gunung miliknya Sudawirat itu apa sudah menyamai kehebatannya Durgandini, toh Tuan? Pelan-pelan. Iya, maaf, Tuan, maaf. Ya, dalam beberapa hal, dia memang lebih hebat. Mungkin karena tenaganya masih sangat kuat. Kalau melihat tubuh Empu Labdajaya sampai hancur seperti itu, aku yakin penguasaan tenaga dalamnya sangat hebat. Tapi menghadapi ilmu Tuan itu, dia kelihatannya sudah keok kok. Keok, Iya, keok. apanya itu? Kalah. Memang. Tapi pendekar berhati iblis itu akan melakukan apa saja untuk kemenangan, Ngoh. Sakit, Bongo. Iya. Selain Suliwa, ternyata Patih Batik Madrim juga berpikiran sama, bahwa dengan dendam membaranya, Sudawirat pasti masih menginginkan kematian Raja Malwapati Prabu Angling Darma. Tumenggung Darmayuda pun merasa menyesal setelah mendengar hal itu, sebab kenapa tidak dia habisi saja ketika si Wirat sedang lemah ketika ditangkap di depan Regul Kedaton, atau ketika dirinya sedang meringkuk di dalam kurungan penjara. Ampun, Gusti. Ada apa? Mereka mengacau di jalanan dekat pasar, Gusti. Saya ke sana dulu, Gusti. Hati-hati. Dia memiliki ajian yang sangat mematikan. Baik, Gusti. Kandapati, sebaiknya kita juga ke sana. Ya. Murid Durgandini itu memang sangat berbahaya. Ayo.